سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan fillah, pada minggu yang terakhir pengajian kita sampai ke Mauqiat Al-Junadin. Kita telah menceritakan tentang Mauqiat Al-Qadisiyah dan minggu yang terakhir. Kali ini kita akan membicarakan tentang Mauqiat Al-Junadin, yaitu peperangan Al-Junadin yang dipimpin waktu itu oleh di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mauqiat Al-Junadin dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Min al-ma'arik al-fasila ma'rum, pertempuran yang sangat sengit melawan negara Romawi, yaitu Mauqiat Al-Junadin. وذلك أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سار بجيشه إلى جنادين. Itu bahwa Amr bin Al-As telah pergi bersama pasukannya menuju ke sebuah tempat bernama Junadin. Qa'idu wa qa'idu al-Artabun. Dan Ar-Rum juga telah siap untuk menghadapi, yaitu Amr bin Al-As dan pasukannya. Dan pasukan Romawi waktu itu dipimpin oleh seorang bernama Al-Artabun. Walamma wasala al-khabar ila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu kabar ini diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala qad ramayna Artabun ar-Rum bi Artabun al-Arab fantadhiru amma tanfarij. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita telah melemparkan Artabun ar-Rum melawan Artabun al-Arab. Kita akan tunggu siapa yang akan menang di antara dua orang ini. Karena Artabun ini dahulu ya seorang pemimpin atau panglima yang sangat cerdas dan pemberani. Dan Amr bin Al-As kadzalik juga, dia masyhur dahulu. Amr bin Al-As itu dahiyatul Arab. Dia ada artinya dahiyah itu bisa memandang hal-hal yang jauh yang akan terjadi. Yani pikirannya tidak pendek. Wa aqama Amr ala Junadin la yaqdiru min al-Artabun ala saqtatin. Amr bin Al-As waktu sampai ke tempat yang akan melawan Artabun, dia tidak mendapatkan kabar tentang Artabun ini. Bagaimana dia, kemudian dia mengirim utusan-utusan, tapi dia tidak puas dengan kabar-kabar utusannya. Maka dia pergi sendiri. Faqarrara an yadhhab bi nafsihi. Dia berangkat sendiri kepada Artabun. Yakni melihat yang pakaian-pakaian, dia nyamar ke Artabun. Dan Artabun tidak akan mengetahui bahwa ini Amr bin Al-As. فدخل عليه كأنه رسول من قبل عمرو بن العاص حتى ينظر إلى حال الأرطبون. Amr bin Al-As pergi ke Artabun. Artabun tidak tahu bahwa ini Amr bin Al-As. Dia seakan-akan salah satu utusan dari Amr bin Al-As, salah satu dari utusan yang dikirim oleh Amr bin Al-As kepadanya, kepada Artabun. Hatta yanzura ila halil Artabun. Amr bin Al-As ingin tahu siapa Artabun ini, bagaimana pikirannya, bagaimana orangnya. Maka dia sendiri pergi ke Artabun. Fasami'a minhu asma'ahu. Setelah bertemu orang dua ini, dia telah mendengar omongannya Artabun dan juga Artabun mendengar omongannya Amr bin Al-As. Wa kharaja bima yurid. Amr bin Al-As waktu itu sudah puas, sudah tahu siapa Artabun ini, dia mau pergi, mau pulang ke tempatnya. Fashakka fihi al-Artabun fada'a harisan indahu fa asarra ilayhi. Maka Artabun ini ragu,
siapa orang ini? Mungkin ini Amr bin Al-As sendiri, dia mengatakan. Maka dia mengatakan kepada salah satu dari pengawalnya, lihat siapa orang ini? Disuruh yatajassa, disuruh jadi mata-mata. Pas wadhanna Amr bin Al-As annahu kashafa amruhu. Maka Amr bin Al-As mendengarkan omongannya Artabun itu waktu membisiki, yaitu pengawalnya. Maka Amr bin Al-As tahu bahwa Artabun ini curiga kepadanya. Annahu kashafa amrahu wa annahu amara biqatlihi, dan dia khawatir kalau Artabun ini memerintahkan kepada pengawalnya untuk membunuh orang tadi, yaitu Amr bin Al-As. Faqala Artabun, cerdasnya Amr bin Al-As ini, maka dia mengatakan kepada Artabun, di sini kita ambil sama Amr bin Al-As. Faqala lil Artabun, ayyuhal amir, inni qad sami'tu kalamak wa sami'ta kalami. Engkau wahai amir telah mendengar omonganku dan aku juga mendengar omonganmu. Wa inni wahid min 10 ba'athana Umar bin Khattab linakuna ma'a Amr bin Al-As. Saya ini salah satu dari 10 yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin Al-As untuk berbicara kepadamu. Wa inni wahid min 10 ba'athana Umar bin Khattab linakuna ma'a Amr bin Al-As lihat umurahu, untuk melihat keadaan Amr bin Al-As di sini bagaimana. Saya ini utusan dari Umar bin Khattab. Wa qad ahbabtu an atika bihim litasma' minhum wa yasma'u minka. Saya menginginkan engkau mendengar. Aku nanti akan membawa 10 utusan yang bersamaku yang datang dari Umar bin Khattab. Sekarang nanti aku membawa 9 lagi dari utusanku yang dikirim, yang diutus oleh Umar bin Khattab supaya mendengar darimu. Wa kita juga akan mendengar darimu. Wa qala Artabun, maka dijawab Artabun, "Na'am." Bagus, kata Artabun. Fadhhab fa'ati bihim, maka bawalah 9 orang itu, utusan Umar bin Khattab yang kepadaku. Maka Artabun seakan percaya bahwa ini bukan Amr bin Al-As. Sebab Amr bin Al-As mengatakan bahwa saya ini datang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mendampingi Amr bin Al-As. Dan saya masih punya, yaitu 9 dari temanku yang diutus oleh Umar bin Khattab akan menghadap kepadamu. Kemudian harisan akhir, kemudian Artabun memanggil pengawal lain. Wasarahu kama sarul awal, dan dibisiki seperti dia bisiki yang pengawal yang dahulu. Wa kharaja Amr bin Al-As keluar. Wa ba'da tahaqqaqa Artabun anna alladhi dakhala alayhi wa Amr bin Al-As. Kemudian setelah Amr bin Al-As kembali, Artabun tahu bahwa ini adalah Amr bin Al-As sendiri. Artabun tahu bahwa ini adalah Amr bin Al-As sendiri. Qala Artabun, maka Artabun mengatakan, "Na'am." Artabun mengatakan, "Wa qala khada'ani ar-rajul." Orang ini telah menipu aku, yakni Amr bin Al-As. Aku telah ditipu oleh Amr bin Al-As. Hadza wallahi adha al-Arab. Ini Amr bin Al-As ini saya lihat yakni paling cerdas, paling hebat di antara bangsa Arab. Wa ba'da dzalika kana al-qital bi ajnadin. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Romawi dengan pasukan Islam. Wa kataba Allah nasra lil muslimin, dan Allah SWT telah memenangkan yaitu pasukan orang-orang muslimin. Fa kharaja al-Artabun ila Ilya, maka Artabun pergi ke Ilya. Ilya ini sekarang Al-Quds. Wa tahassana biha, dia membentengi diri di sana. Wahya Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Fatah Baitul Maqdis, bagaimana terbukanya kota Baitul Maqdis. Kharaja Abu Ubaidah bi Jaish al-Islam. Abu Ubaidah keluar dengan pasukannya, pasukan Islam. Fa hasala Baitul Maqdis, maka dikepung Baitul Maqdis oleh pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Wa dhayyaqa alaihim hatta ajabu as-sulh, dan disempitkan, yakni dikepung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sampai mereka tidak bisa bergerak, pasukan Romawi tadi. Kemudian pasukan Romawi itu menyerah, minta sulh, perdamaian. Bisyarat an yakhdam ilaihim Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Artabun ini mengatakan saya tidak akan memberikan Al-Qudus, tidak akan menyerahkan kota Al-Qudus kuncinya kecuali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya bahwa Artabun ini ingin Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis. Walamma wasala Umar Asy-Syam, Umar bin Khattab pergi untuk dikasih tahu bahwa Artabun ini tidak akan menyerahkan kuncinya Baitul Maqdis kecuali kepadanya. Maka Umar bin Khattab pergi ke negara Syam. Talaqahu Abu Ubaidah wa ru'usul umara, maka Abu Ubaidah bin Jarrah dan kepala-kepala pemimpin-pemimpin Islam waktu itu menjemput Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ka Khalid bin Walid, seperti Khalid bin Walid, wa Yazid bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ini saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Fatarajjala Abu Ubaidah wa tarajjala Umar. Waktu dilihat oleh Abu Ubaidah bahwa Umar datang naik menunggangi kudanya, maka dia turun dari kudanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu Umar bin Khattab melihat Abu Ubaidah turun dari kudanya, dia juga turun. Umar bin Khattab yang tarajjala artinya jalan kaki. Fa asyara Abu Ubaidah liqabbil yad Umar. Maka Abu Ubaidah datang menerima tangannya Umar bin Khattab untuk dicium tangannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menyintai Abu Ubaidah, sangat cinta kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Dahulu Umar bin Khattab sangat menyintai Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini sahabat Rasulullah SAW. Amin hadhihi ummah, kata Rasulullah SAW. Hakun amin. Waktu datang utusan, mereka menginginkan satu orang pergi bersama mereka. Kata Rasulullah, aku memilih, yaitu aku akan memilihkan seorang dari sahabatku yang paling amin. Hakun amin, kata Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah amin hadhihi ummah. Setiap di kulli ummatin amin, kata Rasulullah SAW. Wa amin hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat itu mempunyai seorang yang paling amin. Yang paling amin di umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka waktu Umar bin Khattab melihat bahwa Abu Ubaidah akan mencium tangannya, maka Umar tunduk akan mencium kakinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Fahamma Umar bitakbir rijli Abi Ubaidah. Fakaffa Abu Ubaidah, fakaffa Umar. Maka Abu Ubaidah tidak jadi mencium tangannya Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab tidak jadi mencium kakinya Abu Ubaidah. Ini menunjukkan bagaimana kehormatan sahabat Rasulullah SAW satu sama lain. Tidak ada pemimpin besar atau kecil, semua sama. Seperti di hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang muslimin ini sama. Yang bawah sama yang atas sama. Yang bawah menolong yang atas menolong yang bawah. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada. Tsumma sara hatta salaha Nasara Baitul Maqdis. Kemudian Umar bin Khattab menuju ke orang-orang Nasrani, yaitu Artabun, dan mereka membuat perdamaian dengan mereka, dengan orang-orang Nasrani. Washtarata alaihim ijla' ar-rum ila thalath. Umar bin Khattab mengatakan, harus kalian angkat kaki dari Baitul Maqdis, saya kasih kesempatan 3 hari. Karena di dalam Islam itu tidak lebih dari 3 hari apabila dikasih perdamaian itu. Kemudian setelah 3 hari, Artabun menyerahkan kuncinya Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab masuk ke Baitul Maqdis. ودخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. Maka Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid Baitul Maqdis, masjidnya, dari pintu yang dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah dibawa di Lailatul Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mendatangi Baitul Maqdis di Al-Isra, maka Rasulullah masuk dari pintu yang dimasuki oleh Umar bin Khattab ini sekarang ini, dan dia sholat Rasulullah bersama Al-Anbiya, bernama Nabi-Nabi Allah. Rasulullah SAW, Rasulullah menjadi imam. Wa yuqal innahu labba hina dakhala Baitul Maqdis. Ada
yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab waktu masuk ke masjid Baitul Maqdis itu dia labbaik Allahumma labbaik. Dia mengatakan demikian Umar bin Khattab dengan suara yang lantang. Kemudian fasalla bi tahiyatul masjid di mihrab Daud. Kemudian Umar bin Khattab salat 2 rakaat di mihrab. Mihrab itu seperti ini. Kiblat ini. Namanya mihrab Daud. Tentang Nabi Allah Daud alaihissalam. Namanya mihrab Daud. Wa shalla bil muslimina fihi salatul ghadat min al-ghadi. Kemudian Umar bin Khattab pada pagi hari salatul subuh, salatul fajr, Umar bin Khattab menjadi imam. Dia menyolati orang-orang muslimin. Faqara'a fil ula, maka Umar bin Khattab dalam salatnya salatul subuh ini, rakaat yang pertama Umar bin Khattab membaca surah Shad. Umar bin Khattab dahulu kalau jadi imam panjang kalau membaca surat Yusuf seluruhnya. Ini surat Shad yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Wa sajada fiha, dia sujud di situ karena di surat Shad ini ada sajdah, maka Umar bin Khattab sujud waktu sampai ke tempatnya sujud. Wan muslimuna ma'ahu, dan orang-orang muslimin pasukan Islam waktu itu bersamanya sholat bersama Umar bin Khattab. Wa fi tsaniyah di surat Bani Israil. Dalam rakaat yang kedua Umar bin Khattab membaca surat Bani Israil. Tsumma ja'a ila sakhrati, kemudian Umar menuju ke tempat namanya Sakhra, mawjud sekarang ada di Baitul Maqdis namanya Sakhra. Fastajalla ala makaniha min Ka'ab al-Ahbar. Umar bin Khattab mengetahui bahwa ini Sakhra dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Wa asyara alaihi Ka'ab an yaj'al masjid min wara'ihi. Ka'ab al-Ahbar ini seorang tabi'i mengatakan menasihati Umar bin Khattab agar, karena Umar bin Khattab ingin bangun masjid di situ. Dia bilang ini kalau mau bikin masjid lebih baik di belakangnya Masjidil Aqsa. Faqala dhahaita al-Yahudiyya, katanya Umar bin Khattab, engkau telah menyaingi orang-orang Yahudi, wahai Ka'ab. Karena Ka'ab ini orang beragama Yahudi dahulu, bukan Nasrani, bukan, saya salah tadi, Yahudi. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Tsumma ja'ala al-masjid fi qiblat Baitul Maqdis. Dijadikan sama Umar bin Khattab masjidnya itu di kiblatnya Masjidil Aqsa. Wa huwa al-Umariyya al-yawm, dan itu masjid itu yang bernama sekarang yang terkenal Masjidil Umari, Masjid Umar bin Khattab. Tsumma naqala at-turab min as-sakhra ila taraf ridai wa qubaihi. Kemudian Umar bin Khattab membawa tanahnya Sakhra tadi. Sakhra itu ada tanahnya, itu diambil oleh Umar bin Khattab, sebagian ditaruh di kepiannya, yakni anunya dia ditutup kepalanya, dan rodinya diambil segenggam dari tanah Sakhra itu dibawa ke masjid yang akan dibangun oleh Umar bin Khattab. Wa naqala al-muslimuna ma'ahu bidzalik, dan orang-orang muslimin yang bersama Umar bin Khattab juga mengangkat tanah dari As-Sakhra tadi. Wa sakhara ahli al-Urdun bi naql baqiyatiha. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada penduduk Urdun untuk membawa tanahnya As-Sakhra itu untuk dibangun masjidnya itu tadi. Warum ja'ala as-Sakhra mazbala bi anna qiblat al-Yahud. Orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi itu dahulu menjadikan al-Sakhra ini sampah. Yani apabila mereka akan meletakkan sampah-sampah mereka ditaruh di Sakhra itu. Sakhra ini adalah tempat yang muqaddas indal Yahud, yang disucikan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Nasrani ini untuk membalas orang-orang Yahudi, maka apabila mempunyai kotoran ditaruh di Sakhra itu. Sampai haidnya orang perempuan itu ditaruh di situ, dibuat di situ, dilemparkan di situ as-Sakhra tadi. Kemudian hatta innal mar'a kana tursilu khirqat haidhiha min dakhil al-hawzi. Disebut di sini bahwa seperempuan orang-orang Nasraniyat itu apabila mau membuat tempat atau kain haidnya itu di situ, dihina orang-orang Yahudi tadi. Ditulqi fi as-sakhrati.
وذلك مكافأة لما كانت اليهود عملت به الأمامة وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى عليه السلام. Orang-orang Nasrani berbuat demikian ini untuk membalas dendam mereka terhadap orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tempat Isa alaihissalam yang dikatakan oleh orang Nasrani salib di tempat suatu tempat itu dibikin sama orang-orang Yahudi kumama, itu sampah. Bahwa orang-orang Nasrani melihat bahwa tempat ini adalah tempat yang suci. Maka orang-orang Yahudi membawa kotoran-kotoran itu ditaruh di tempat itu. Yang mana mereka mengatakan orang-orang Nasrani beriktikad bahwa Isa telah disalib di tempat itu. Maka dibalas sama orang-orang Nasrani tadi. Wahiyal makan alladzi kana al-yahud salabu fihi al-maslub alladzi kanu yadhunnuna annahu Isa alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi telah mensalib Isa alaihissalam, yang mana orang-orang Nasrani mempunyai kepercayaan bahwa tempat itu adalah tempat Isa yang disalib. Dan orang-orang Nasrani mempunyai kepercayaan bahwa Isa itu mati disalib. Kemudian Allah setelah mati kemudian diangkat oleh Allah SWT ila sama, ke langit. Itu adalah i'tiqad orang Nasrani yang batil. Faja'alu yalquna aw yalquna ala qabri umama. Maka ada orang Yahudi menaruh di tempat itu yaitu sampah. Maka dibalas sampai orang-orang Nasrani di tempat tadi. Fili ajli dzalik summiya dzalikal mawdi' al-qumama. Maka dari itu tempat itu dinamakan sampah, tempat sampah. Wa sa'aba hadzal ism 'ala al-kanisa allati banaha an-nasara hunalik. Di situ ada gereja dibangun oleh orang Nasrani, tempatnya yang saya katakan Isa disalib oleh menurut akidahnya orang Nasrani itu. Nah, ditaruh di situ al-qumama tadi, sampah-sampah tadi, di tempat gerejanya orang-orang Nasrani tadi. Kemudian Fatah Tustar, Wasus, wa Asrul Hurmuzan tahun 17. Kemudian setelah itu sudah diserahkan Baitul Maqdis ke orang-orang muslimin. Pasukan Islam menuju ke sebuah tempat, kota bernama Tustar, Wasus, di negara Syam. Sebabnya Anna Yazdajir Malik al-Furs bukan di Syam tapi di Iran sekarang. Tustar itu di Iran sekarang. Sebabnya Anna Yazdajir Malik al-Furs kan yuharrid ahli Faris al-Arab. Sebabnya yaitu Raja Yazdajir setelah kalah di Al-Qadisiyah. Kemudian Yazdajir ini mengumpulkan pasukan dari orang-orang Persia untuk melawan orang Islam lagi. Maka terjadi pertempuran yang dahsyat, yang hebat, namanya pertempuran Nahrawan, yang dipimpin waktu itu pasukan Islam dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu taala anhu. Dan dimenangkan di situ oleh pertempuran oleh orang-orang muslimin waktu dalam pertempuran itu. Kemenangan yang luar biasa, yang banyak, yang hebat. Kemudian setelah itu mati sudah orang-orang Persia itu, tidak ada peperangan yang sengit, tidak ada, kecuali peperangan kecil-kecilan. Tidak bisa melawan pasukan Islam. Dan Yazdajir ini Raja Persia mati di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sudah tidak ada negara namanya Persia selamanya sampai yaumul qiyamah. Karena mereka, kita telah menceritakan sebelum ini, karena mereka Raja Persia waktu diberi surat oleh Rasulullah SAW agar dia diajak masuk ke dalam agama Islam, disobek-sobek. Maka Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Allahumma mazzik mulka. Ya Allah, kerajaan Persia hancurkanlah. Maka dihancurkan sama Allah SWT ila yaumil qiyamah. Tidak ada negara namanya Persia sama sekali. Kalau negara Romawi ada. Nah, Eropa ini negara Romawi, bekas-bekas negara Romawi. Karena rajanya Heraklius waktu itu menghormati suratnya Rasulullah SAW. Dibaca sama dia, dihormati. Kemudian Rasulullah SAW beri hadiah yang begitu besar dari Raja Heraklius waktu itu. Maka sama Allah SWT kerajaannya itu tidak dimusnahkan. Sampai sekarang masih ada. Eropa ini bekas dari kerajaan Romawi. Kemudian
Sebabnya yaitu anna Yazdajirt Malik al-Furs kan yu'arrid ahli Faris al-Arab. Dahulu Yazdajirt ini kepala atau raja Persia mengumpulkan orang-orangnya untuk melawan orang-orang Arab. Padahal mereka sudah lemah waktu itu. Naqadul uhud allati bainahum ba'da al-Qadisiyah wa ghairiha. Mereka telah menyelisih janjinya. Dahulu mereka Yazdajirt ini telah berbuat janji dengan orang-orang muslimin agar tidak terjadi peperangan lagi. Tapi dia telah menyelisih janjinya. Tidak terjadi pertempuran kecuali yang kecil-kecil saja. Wa ta'aqadu ala qital muslimin. Mereka bersepakat untuk memerangi orang pasukan Islam. Walamma balagha al-khabar Umar bin Khattab, amara Sa'd bin Abi Waqqas an yab'ath jayshan ila al-Ahwaz bi Za'il Hurmuzan. Umar bin Khattab memerintahkan Sa'd bin Abi Waqqas agar pergi ke tempat bernama Al-Ahwaz, Iran sekarang ini. Biza'il Hurmuzan, pemimpinnya namanya Hurmuzan. Faba'atha Sa'd an-Nu'man bin Muqarrin. Maka Sa'd bin Abi Waqqas telah mengirim seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma wasala Nu'man ila Rama Hurmuz, waktu sampai An-Nu'man bin Muqarrin ke sebuah tempat yang bernama Rama Hurmuz di Iran, kharaja ilaihi al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan kepalanya mendatangi itu melawan, yaitu untuk dengan pasukannya untuk melawan pasukan Nu'man bin Muqarrin. Wa taqatala ma'ahu wa huzima al-Hurmuzan. Terjadi peperangan antara al-Hurmuzan dengan pasukan Nu'man bin Muqarrin, kalah al-Hurmuzan. Maka ditangkap. Wa farra ila Tustar. Maka Hurmuzan lari ke sebuah kota bernama Tustar di Iran. Walahiqa bihil muslimun, maka dikejar sama pasukan Islam. Hatta hasaruhuna, dikepung, sampai dikepung dia, tidak berdaya. Wa kathural qatl minal fariqain, dan terjadi peperangan antara dua kubu ini, dan terjadi orang-orang mati banyak di antara orang muslimin, di antara orang-orang Persia. Banyak yang meninggal. Hatta qala al-muslimuna lil Bara' wa kana mujabud da'wati. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Bara' ibn Malik. Al-Bara' ibn Malik ini saudaranya, adiknya saudara Anas bin Malik, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kana mujabud da'wah. Hadal Bara' ibn Malik, kalau berdoa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Bara', karena mereka itu mengepung Hurmuzan tidak menyerah Hurmuzan ini, maka disuruh pasukan Islam, sahabat Rasulullah SAW dan yang lainnya menyuruh Al-Bara' ibn Malik ini untuk berdoa kepada Allah SWT agar dibuka kota Tustar itu. Mereka berkata, ya Bara', aqsim ala rabbika liyahzimannahum lana. Wahai Bara', bersumpahlah kepada Allah SWT, berdoalah kepada Allah SWT agar pasukan Persia ini jatuh di tangan kamu. Faqala, maka Al-Bara' ibn Malik mengangkat dua tangannya dan dia berdoa, Allahumma hazimhum lana wastajhidni. Ya Allah, ya Allah, kalahkanlah pasukan Al-Hurmuzan dan jadikanlah aku mati syahid dalam peperangan ini. Wa kana Al-Bara' yawma idzin qatala akthar min 100 rajul mubarazatan. Wal Bara' ada kecil orangnya. Wa kana ash'al aghbar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya itu penuh dengan debu. Yani wajhu laisa bijamil. Mukanya bukan ganteng, bukan bagus, tapi qalbuhu thayyib. Artinya hebat. Kemudian Al-Bara' ini dahulu saudaranya Anas bin Malik, seorang pemberani luar biasa ini. Siapa namanya Al-Bara' ibn Malik ini? Dia telah membunuh 100 orang dari pasukan Persia mubarazatan, satu lawan satu. 100 dibunuh oleh Al-Bara' ini. Yaqul di sini qatala akthar min 100 rajul mubarazatan. Fahazama Allah al-Hurmuzan. Maka
Setelah Al-Bara' bin Malik ini berdoa kepada Allah SWT, tidak lama jatuh Hurmuzan, kalah Hurmuzan. Al-Bara' bin Malik terbunuh dalam peperangan ini, seperti yang diinginkan oleh beliau. Fahazamal Hurmuzan wa qaumahu hatta dhaqat alaihim biladuhum. Sampai negaranya tidak bisa dia berlindung di negaranya Hurmuzan ini. Maka dia lari. Wa talaba rajulun min al-Furs al-aman min Abi Musa al-Asy'ari. Salah satu dari orang di antara kaumnya Hurmuzan ini, pasukan Hurmuzan ini, dia minta aman, minta agar diselamatkan, jangan dibunuh. Dia minta kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka diberi aman oleh Abu Musa al-Asy'ari orang tadi. Fasara yadulul muslimin ala makan yadkhuluna minhu. Maka orang tadi yang diberi aman itu tahu tempatnya Hurmuzan ini. Lari kemana tahu dia. Maka dibilang sama orang tadi, "Wahai Abu Musa, ini ada jalan melalui kali." Disebut di sini فصار يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلدة ومدخل الماء إليها. Di situ ada air menjeroy nahar kecil, kali kecil. Jalan di kali situ. Harus kalau engkau menginginkan Hurmuzan sampai ke tempatnya Hurmuzan, harus engkau melalui kali ini. Ditunjukkan sama orang tadi. Maka ashab Rasulullah waktu itu, pasukan Islam menjalani apa yang dikatakan oleh orang tadi. Kemudian wa huwa madkhal fanajibal umara an-nas ila dzalik. Maka disuruh orang agar pasukan Islam agar mengikuti pesannya orang tadi. Fantadaba jama'atun min asy-syuja'an. Maka sahabat Rasulullah, pemimpinnya itu memilih orang-orang yang berani-berani di antara pasukan Islam untuk berjalan di bawah air tadi, ya, di kali tadi. Fadakhalu ma'al ma' wa dzalika bil lail. Mereka masuk bersama air tadi yang diajarkan oleh orang tadi. Sampai malam mereka berjalan itu. Wa ja'u al bawabin. Kemudian lihat di situ ada penjaga-penjaga pintu-pintu istana. Faqataluhum, maka dibunuh. Penjaga-penjaga ini dibunuh oleh pasukan Islam. Wa fatahul abwab, dan pintu-pintu dibuka. Pintu-pintu istana itu dibuka oleh orang-orang muslimin. Wa kabbara muslimun wa dakhal bilad. Maka orang-orang muslimin waktu itu mengatakan Allahu Akbar, dan dibuka kota tadi. Wa dzalika qariban min waqtil fajr. Yani pertempuran ini dari pagi sampai salatul fajr, sampai fajar. Wa insyaghalu bil qital. Terjadi peperangan dahsyat waktu subuh itu, waktu fajar itu, antara pasukan Islam sama pasukan Persia. Hatta tala'at alaihim syams, sampai matahari terbit. Walam yusalli al-fajr. Pasukan Islam tidak salat subuh waktu, tidak ada kesempatan salat subuh. Qala Anas bin Malik berkata, hadartu 'inda munahadat husni tustar inda idha'atil fajr. Saya telah menyaksikan waktu tustar itu dibuka, persis waktu itu subuh terbit, matahari terbit. Washtadda isti'al al-qital. Maka peperangan tambah hebat. Falam yaqdiru 'ala shalah. Pasukan Islam tidak bisa melaksanakan salat subuh. Falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar. Kita tidak bisa salat subuh sampai matahari itu sudah di tengah-tengah sudah. Fasallaina, waktu sudah dibuka kota Tustur dan dimenangkan oleh orang-orang muslimin, mereka salat mereka melaksanakan salat subuh. Fasallaina wa nahnu ma bi Musa, kita bersama Abu Musa al-Asy'ari waktu itu. Fafutiha lana, maka kota Tustar terbuka buat kita kuasai kota Tustar. Wa qala Anas berkata waktu salat subuh itu, setelah salat subuh dia mengatakan, wa ma yasurruni dzalika bitilka shalah wa ma yasurruni bitilka shalat ad-dunya ma fiha. Setelah kita melaksanakan salat subuh 2 rakaat itu, lega hatinya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mengatakan Anas, wallahi apabila dikasih dunia dan isinya, lebih baik salat subuh itu 2 rakaat itu yang kita telah laksanakan bersama Abu Musa al-Asy'ari tadi. Itu menunjukkan bagaimana dahulu sahabat Rasulullah SAW ini
luar biasa. Masalah sholat ini dipegang teguh oleh mereka, jangan sampai lepas sholat itu. Apalagi subuh wal asar wal isya. Sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umar mengatakan, apabila saya tertinggal sholat subuh jamaah di masjid tertinggal, saya susahnya luar biasa. Saya sholat sunnah terus, dan saya bersedekah yang sebanyak-banyaknya untuk menghapus kesalahan saya. Untuk dia ketinggalan sholat subuh di masjid. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ketinggalan sholat subuh. Sahabat-sahabatnya dilihat udah ada Al-Imam bin Baz. Maka didatangi rumahnya oleh sekretarnya, ternyata dia ketiduran. Katanya Ibn Baz, wallahi saya tidak pernah ketinggalan sholat subuh illa kali ini. Jamaah, tidak pernah. Saya ketinggalan illa satu kali ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang itu tertidur, ketinggalan sholat, itu syaitan telah kencing di telinganya. Wa farra al-hurmuzan ilal khala', maka al-hurmuzan lari ke benteng. Fatabi'u jama'atu bil abtal, maka pahlawan-pahlawan Islam ini mengejarnya ke benteng tadi. Fasara yarmi bisiham, dia di atas Hurmuzan ini melemparkan panah-panah ke pasukan Islam yang mendatangi dia tadi. Fa asab al-Bara' bin Malik, maka kena al-Bara' bin Malik, meninggal dunia seperti yang diinginkan sebagai syahid. Al-Bara' bin Malik meninggal karena dilempari oleh Hurmuzan tadi dengan panahnya. Wa Majza'a Ibn Thawr, seorang sahabat Rasulullah namanya Majza'a Ibn Thawr, faqatalahuma, meninggal bersama Al-Bara' Ibn Malik. Wa qala lahum al-Hurmuzan, al-Hurmuzan berkata kepada pasukan Islam ini, inna ma'i mi'a saham, aku mempunyai 100 panah. Setiap panah kena orang. Maka kalian lebih baik sulh. Jangan kau bunuh aku. Minta perdamaian. Timbang kalian mati 100, lebih baik saya ditahan saja. Dia Al-Hurmuzan menginginkan dia ditahan, diberikan kepada Umar Al-Khattab. Disebut wa innahu la yataqaddam ilayya ahadun minkum illa ramaitu. Tidak ada satu di antara kalian maju kecuali saya lempar dengan panahku. Fama yanfa'ukum asri, apa faedahnya engkau menahan aku? Dia bilang. Karena aku akan membunuh 100, lebih baik lepaskan aku. Idza qataltu minkum 100 rajul, kalau apabila saya telah membunuh dari kalian 100 orang dari kalian. Qalu mamadza turid? Maka pasukan Islam mengatakan, apa yang kau inginkan wahai Hurmuzan? Qala tu'minuni hatta usallimakum yadi. Engkau kalian memberi aku aman, jangan aku dibunuh. Aku akan menyerah kepada kalian. Fatadhabu bi ila Umar bin Khattab. Kemudian saya bawakan saya ke Umar bin Khattab. Fayahkum fiyya bima syaa, dan dia akan menghukum aku apa yang kehendaknya dia, apa yang dia mau saya ridha dengan hukumnya Umar bin Khattab. Fajabu ila dzalik, maka dilaksanakan perintahnya Hurmuzan oleh pasukan Islam. Walamma wasal Madinah, ditangkap Hurmuzan, dibawa ke Al-Madinah ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu sampai ke Al-Madinah, qasadu manzil Umar bin Khattab. Mereka langsung ke rumahnya Umar bin Khattab. Falam yajiduhu, tidak ada Umar bin Khattab di rumahnya. Wa akhbaruhum annahu fil masjid. Ada yang mengatakan bahwa Umar di masjid, tidak ada di rumahnya, dia di masjid. Falamma qasadu al-masjid, waktu mereka menuju ke masjid, wajadu na'iman, dilihat Umar bin Khattab tidur di masjid, fi nahiyatin minhu, salah satu dari tempat di masjid itu dia tidur di situ. Faqala Hurmuzan, aina Umar? Di mana Umar? Fa'asharu ilaihi wa hafadhu aswat wa khafadhu aswatahum hatta la yuqidhu. Dibilang sahabat Rasulullah itu ini Umar yang tidur, itu Umar. Hurmuzan heran, Hurmuzan ini luar biasa. Istananya, pakaiannya, segala macam, pengawal-pengawalnya. Ini Umar bin Khattab tidur sendirian di masjid. Dibilang ini Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab yang telah menguasai dunia ini. Lalu iya Umar. Wah, mereka
tidak ramai, suaranya tidak dikeraskan oleh sahabat Rasulullah, takut nanti Umar bin Khattab bangun dari tidurnya. Faqila lahu hadzal hurmuzan. Waktu Umar bin Khattab bangun, Umar bin Khattab, dia bilang ini loh hurmuzan. Katanya sahabat-sahabat Rasulullah, ini loh hurmuzan. Faqala Umar, ma hujjatuka wa ma udhruka fi naqdhika al-ahda marratan ba'da marrah. Kata Umar bin Khattab, wahai hurmuzan, kenapa engkau telah menyelesaikan janjimu? Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali engkau telah tidak menetapi janjimu. Faqala Hurmuzan berkata, "Akhafu an taqtulani qabla an ukhbirak." Saya takut ya Amirul Mukminin, apabila sebelum aku mengatakan apa sebabnya, aku kau bunuh. Maka aku jangan bunuh, kau bunuh dulu sampai saya mengatakan apa sebabnya aku menyelisih janjiku. Qala la takhaf, kata Umar bin Khattab, jangan takut engkau, la takhaf dzalik. Jangan takut engkau, aku jamin engkau tidak akan takut. Kecuali sampai engkau menyampaikan alasanmu tadi. Fatalaba al-Hurmuzan al-ma' liyashrab. Ini saya wallah haus ya Amirul Mukminin, aku ingin minum. Ini mengulur waktu Hurmuzan ini. Fa'utiya bil ma'. Umar bin Khattab menyuruh salah satu yang mengambilkan air suruh dia minum. Jangan sampai dia dibunuh dalam keadaan haus, kata Umar bin Khattab. Fa'utiya bil ma' fa'akhadha wa ja'alat yadahu tar'ad. Waktu dia mau minum gini, tangannya itu bergemetar. Al-Hurmuzan ini sandiwara. Dia berbuat sandiwara Hurmuzan ini. Wa qala inni akhafu an uqtal wa ana ashrab. Ya Amirul Mukminin, saya belum aman. Dan dia kata saya belum minum ini, masih digini sama dia, kau akan bunuh saya. Itu kata Umar bin Khattab, jangan takut, minumlah, minum, kata Umar bin Khattab. Wa qala Umar la ba's 'alaik hatta tashrab. Kita tidak mengganggu engkau sampai engkau minum. Fa'alqal qada' wal ma' fi, maka dilemparkan air tadi sama Hurmuzan. Tak minum, dia dilemparkan. Sebab Umar sudah janji apabila dia belum minum tidak akan dibunuh. Sekarang tidak minum saya ini. Jadi janjinya itu terus tetap ya. Selama dia tidak minum, tidak akan dibunuh oleh Umar bin Khattab. Wa qala inni akhafu an uqtal wa ana ashrab. Faqala Umar la ba's 'alayhi hatta tashrab. Fa'alqa al-qadah wal ma' fi wa lam yashrab. Faqala Umar ahdiru lahu ma' wa la tajma'u 'alayhi al-qatl. Kasihlah lagi air supaya dia minum. Jangan sampai dia haus sebelum dia minum kemudian dibunuh, jangan sampai. Farafadha an yashrabul ma'. Kata Hurmuzan, sudah saya tidak mau minum, sudah. Janjimu sudah tetap, tidak bisa engkau mengingkari janji, katanya Hurmuzan. Faqala lahu Umar, inni qatiluk. Aku akan membunuhmu, bagaimanapun aku akan membunuhmu. Faqala Hurmuzan, innaka amartani hatta ashrab wa lam ashrab ba'd. Engkau telah memberi aku aman sampai aku minum, bahkan sekarang tidak mau minum. Aku belum minum, sampai sekarang belum minum, katanya. Faqala Anas bin Malik, sadaq ya Amirul Mukminin. Katanya Anas bin Malik, iya ya Amirul Mukminin, benar. Omonganmu itu tadi itu janji kepadanya, wal janji ada dain, harus kau pegang. Anda telah mengatakan kepada Hurmuzan bahwa aku tidak akan membunuhmu selama engkau tidak minum, selama engkau belum minum. Faqala Umar, wahai ya Anas, celaka engkau wahai Anas untuk mengatakan demikian. Ana u'ammin man qatala majza' wal bara'. Aku akan memberi keamanan kepada orang yang membunuh saudaramu wal bara' dan juga majza'. Membunuh 2 sahabat Rasulullah SAW. Dan sekarang aku akan membiarkan dia begitu saja. Kata Umar, aku akan bunuh dia. Al-Bara' itu saudaranya Anas bin Malik. Bagaimana engkau mengatakan demikian sedangkan saudaramu dibunuh oleh orang ini? Thumma aqbala Umar al-Hurmuzan. Kemudian Umar bin Khattab menghadapi Hurmuzan. Wa qala lahu khada'tani, engkau telah menipu aku wahai Hurmuzan. Wallahi la an khada' illa an tuslim. Aku tidak akan bisa engkau tipu kecuali engkau masuk ke dalam agama Islam. Fa aslama al-Hurmuzan. Maka Hurmuzan masuk ke dalam agama Islam dan mengatakan 2 kalimat syahadat. Walamma qila lahu, waktu ditanya al-Hurmuzan itu, lima lam tuslim, kenapa itu lam tuslim min qabl, kenapa itu tidak masuk ke dalam agama Islam sebelum ini? Qala khasyitu an yuqal aslama khawfan min as-sayf. Aku takut nanti apabila aku masuk Islam dalam keadaan perang itu kalian akan mengatakan, oh al-Hurmuzan masuk Islam gara-gara takut. Takut itu cuma menyelamatkan diri apabila dia masuk Islam.
saja akan berbuat demikian karena Musa. Saya masuk Islam sungguh-sungguh, maksudnya begitu. Insyaallah saya tutup di sini dulu. Insyaallah apabila pengajian akan datang, saya akan lanjutkan tentang peperangan yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saya tutup di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. Kepada ini. Allah Akbar.